Yo bosku, happy weekend. Jangan lupa subscribe, like and share channel Mapis Kempis ya bosku. Makasih. Bab 2011. Apa yang diambil lab dewa dari Daxia? Ye Junlin tidak ingin tahu apa-apa lagi. Hanya ingin melanjutkan percakapan dengan Hacking Sui di awal. Dia ingin tahu apa yang diambil Richard dan Guts Lab dari Daxia. Ye Junlin setelah menyamar, Hacking Sui tidak menimbulkan keraguan sama sekali. Ye Junlin mengaku sebagai bawahannya dan ingin tahu apa yang Ye Junlin dan Hacking Sui bicarakan di saat-saat terakhir. Di bawah bimbingan yang disengaja dari Ye Junlin, dia dengan cepat mengingat tahap percakapan antara Hacking Sui dan Ye Junlin sebelum perang. Pada saat terakhir, dia bertanya padaku apa yang diambil Richard dan Lab Dewa dari Daxia. Begitu aku akan mengatakannya, mereka datang. Kenang Hacking Sui. Apa yang diambil Richard adalah persis apa yang kita cari. Ye Junlin memberitahu Hacking Sui tentang rencananya, yang konsisten dengan apa yang dikatakan Ye Junlin di awal. Hacking Sui mempercayainya. Nona He, tolong beritahu saya semuanya. Ini sangat penting. Apakah itu balas dendam kami untuk bos atau perlindungan Daxia? Itu memainkan peran penting. Ye Junlin memandang Hacking Sui dengan tulus. Oke, aku akan memberitahu kalian semua. Benda yang dibawa oleh Guts Lab dan Richard di Daxia adalah zat energi. Aku tidak tahu apa itu. Aku hanya tahu mereka menyebutnya batu matahari. Dikabarkan bahwa batu matahari dapat menyediakan semua energi yang dibutuhkan oleh laboratorium para dewa. Hanya batu matahari seukuran kepalan tangan yang dapat memasok energi sumber daya pembangkit listrik nasional selama sebulan. Itu adalah sumber energi utama mereka. Juga merupakan laboratorium para dewa. Dasar dari status seperti itu. Berapa tahun laboratorium para dewa ada? Tidak ada yang tahu. Tetapi dikatakan bahwa semua batu matahari yang dapat ditambang di kerajaan Perang Elang dan banyak daerah telah ditambang oleh mereka. Ditambah batu matahari sangat langka. Jadi para dewa bereksperimen. Ruangan ini secara aktif mencari batu matahari di seluruh dunia. Untuk lebih meningkatkan teknologi dan kekuatan mereka. Jadi teknologi lab dewa hari ini telah mencapai titik di mana orang lain hanya bisa melihat ke atas. Tuhan tahu apa yang mereka hasilkan. Mendengar ini, Ye Junlin sudah mengerti mengapa Lab Dewa telah mendirikan pangkalan di seluruh dunia. Saya khawatir setengah dari alasannya adalah untuk mencari dan menambang sumber energi batu matahari, bukan? Kemudian, laboratorium para dewa menemukan batu matahari jenis ini di tanah Daxia, dan jumlahnya sangat besar. Ini adalah area yang mereka temukan dengan jumlah terbesar di dunia. Kakek saya secara tidak sengaja mendapatkan data, mengatakan bahwa batu matahari Daxia adalah jumlah total dapat mendukung pasokan laboratorium dewa setidaknya selama 100 tahun. Hai. Mendengar ini, Ye Junlin tidak bisa menahan napas. Sangat menakutkan. Pasokan 100 tahun. Ini adalah laboratorium para dewa. Teknologi mereka, sumber daya dan energi yang dibutuhkan oleh teknologi mereka pastilah data yang tak terbayangkan di langit. Jumlah total Daxia Sunstones dapat memasok mereka selama 100 tahun. Yang merupakan angka astronomi. Ye Junlin juga mengerti mengapa Richard dan yang lainnya menatap Daxia. Pada awalnya, aliansi dominator dibentuk untuk menyerang Daxia dan ingin menangkap Daxia. Saya khawatir itu ditujukan pada batu matahari. Setelah itu, dia mengincar Daxia lagi dan lagi, demi batu matahari. Di bawah agitasi pasukan Dongdao, Richard dan yang lainnya akhirnya menemukan kesempatan untuk datang ke Daxia dan mengambil banyak batu matahari. Namun, mereka juga takut dengan penargetan Tian Chefu, dan mereka tidak mengambil banyak. Selanjutnya, saya takut saya masih ingin terus mencoba mencuri batu matahari dari Daxia. Pencuri, Anda tidak ingin mengambil barang-barang Daxia saya. Semua yang Anda ambil akan dikembalikan. Tidak peduli untuk apa laboratorium dewa menggunakan batu matahari, bahkan jika itu digunakan untuk merebus air untuk memasak, itu tidak akan berhasil. Ye Junlin juga ingin berhenti. Hacking Sui melirik Ye Junlin dan melanjutkan. Selanjutnya, perusahaan Blackwater akan menjalin hubungan kerja sama dengan kelompok besar di Daxia. Saya pikir itu untuk penambangan batu matahari. Sebelum pemilik muda perusahaan Blackwater bertunangan dengan saya sebenarnya ingin dapatkan pijakan yang kuat di Daxia. Bab 2012, Batu Matahari. Semua yang mereka lakukan adalah menambang dan mengambil sumber daya di Daxia. Mereka telah membuat banyak persiapan. Sekarang aku secara bertahap mengerti bahwa mereka semua direncanakan sebelumnya. Aku sangat mengerti. Sekarang Lab Dewa berkembang seperti ini. Itu pasti rencana yang super. Begitu mereka berkembang di luar kendali mereka,
Itu akan menjadi bencana bagi Daxia dan bahkan dunia. Pastikan untuk menghentikan mereka. He Qingsui sudah mengerti bahwa alasan mengapa Lab Dewa membunuh Ye Junlin adalah karena dia telah menghalangi jalan mereka dan mencegah semua yang mereka lakukan. Mendengar di sini, Ye Junlin semakin merasa perlu baginya untuk memalsukan kematian. Lab of the Gods jauh lebih menakutkan dari yang dibayangkan. Mereka sedang membuat rencana super besar. Masa depan sangat mengancam semua orang. Sekarang saya ditangguhkan dari kematian. Saya hanya bisa menggali sedikit untuk menanyakan tentang laboratorium para dewa. Kalau tidak, akan terlalu sulit untuk berurusan dengan Lab of Gods di sisi baiknya. Hampir tidak ada kesempatan untuk menang. Kamu harus menghentikan mereka. Dan balas dendam padanya. He Qingsui menatap Ye Junlin dengan serius. Akulah yang membunuhnya. Jika bukan karena aku sebagai beban, dia tidak akan mati. He Qingsui masih menyalahkan dirinya sendiri. Ye Junlin tersenyum dan berkata, aku yakin dia tidak akan menyalahkanmu. Kamu tidak melakukan kesalahan. Selain itu adalah tanggung jawabnya untuk melindungi orang-orang Daxia. Jika dia diberi kesempatan lagi, dia akan tetap melindungimu. Jangan mengeluh. Benarkah? He Qingsui hidup dalam rasa bersalah. Mendengar kata-kata Ye Junlin sedikit tersentuh. Ya, dia lebih suka melihatmu ceria. He Qingsui mengangguk. Baiklah, begitu. Aku pasti akan bersemangat. Ye Junlin sedang memikirkan rencana selanjutnya. Yang pertama adalah mencegah Lab Dewa mengambil batu matahari di Daxia lagi, bahkan tidak setengahnya. Kedua, menatap perusahaan Daxia yang terkait dengan perusahaan Blackwater. Yang terbaik adalah menghentikannya sejak awal. Ketiga, selidiki laboratorium para dewa dan coba singkirkan Richard sesegera mungkin. Keempat, tujuan akhir, untuk menyingkirkan laboratorium para dewa. Melihat bahwa He Qingsui telah banyak pulih, Ye Junlin tersenyum dan berkata, apakah kamu percaya bahwa dia akan muncul dalam bentuk lain? Hah? He Qingsui tertegun sejenak, lalu mengangguk. Aku percaya. Bagus, tunggu dia muncul dalam wujud lain. Tepat ketika Ye Junlin hendak pergi, 3 orang keluar. Lumlah yang mewarnai mereka. Setelah keputusan dibuat, ketiga gadis itu sangat cepat, dan mereka mengikuti Ye Junlin di depan dan di belakang. Nona, ada sekelompok orang lain yang mencarimu. Pelayan itu masuk untuk melapor. Hah? Ye Junlin dan He Qingsui sama-sama tercengang. Kenapa masih ada yang mencari? Siapa mereka? He Qingsui tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Itu seorang wanita. Dia berkata bahwa dia ingin belajar tentang kehidupan Tuan Ye darimu. Kata pelayan itu. Ye Junlin menjadi semakin bingung. Wanita yang ingin tahu situasi mereka. Siapa ini? Jika Nona He seperti ini, maka aku akan pergi dulu. Ye Junlin mencapai tujuannya dan pergi begitu saja. He Qingsui melirik Ye Junlin. Tidak, kalian semua ingin tahu tentang dia. Tidak masalah. Kalian juga bisa berdiskusi dan bertukar pikiran. Mungkin kalian sudah saling kenal. Pergi dan undang orang masuk. Segera para pelayan membawa ketiganya masuk. Halo, Nona He, kami di sini untuk mencari tahu apa yang terjadi denganmu. Mereka bertiga menyapa He Qingsui begitu mereka masuk. He Qingsui juga mengangguk. Halo, dia juga datang kepadaku untuk memahami situasinya. Pada saat ini, mereka bertiga mengalihkan pandangan dan menatap Ye Junlin di sebelahnya. Ye Junlin juga melihat mereka. Pewarna plum, Wen Lei, Zhou Nanyan. Ekspresi Ye Junlin sangat berubah. Bab 2013, Ye Junlin bertemu Li Ziran. Tidak pernah menyangka akan bertemu ketiga Li Ziran di sini. Apakah mereka di sini? Melihat mereka bertiga menatapnya serempak, Ye Junlin sedikit gugup dan tidak nyaman. Apakah dia masih sama? Membenci dirinya sendiri seperti biasa, memperlakukan dirinya sebagai musuh. Melihat Ye Junlin, ketiga Li Ziran merasa sedikit akrab. Orang ini sepertinya terlihat di suatu tempat. Tapi secara spesifik, saya tidak tahu. Siapa ini? Li Ziran bertanya dengan rasa ingin tahu. Li Ziran menatap lurus ke arah Ye Junlin, seolah ingin melihatnya. Hal yang sama berlaku untuk dua wanita lainnya, yang entah bagaimana merasa bahwa Ye Junlin sedikit akrab. Tuan, apakah kita pernah bertemu sebelumnya? Li Ziran memandang Ye Junlin dengan curiga. Jika berhadapan dengan orang lain, Ye Junlin pasti tidak akan mengubah wajah dan hatinya. Tapi di depannya adalah Li Ziran. Dia sebenarnya sedikit gugup, dan bahkan tergagap. Aku. Ketiganya menatap Ye Junlin dengan lebih banyak keraguan. Melihat bahwa Ye Junlin akan segera terungkap, suara He Qingsui terdengar. Dia adalah bawahan Tuan Ye, dan dia datang ke sini untuk belajar tentang misi Tuan Ye selama hidupnya.
Misi Junlin selama hidupnya. Li Ziran bertanya gugup. Perhatiannya langsung teralih. Ye Junlin. Pada saat ini, Ye Junlin dan He Qingsui berkata serempak, menatap Li Ziran dengan heran. Alasan mengapa He Qingsui terkejut adalah nama Li Ziran. Alasan mengapa Ye Junlin terkejut adalah karena itu juga sebuah gelar. Bukankah Li Ziran menganggap dirinya sebagai musuh? Bagaimana Anda bisa menyebut diri Anda begitu intim? Mungkinkah dia sudah baik-baik saja? Ye Junlin terkejut dan senang. Jika buah plum diwarnai, maka keinginannya terpenuhi. Nona He, saya istri Junlin, Li Ziran, dan saya di sini untuk mencari tahu tentang situasinya di Pulau Jingang. Mendengar ini, Ye Junlin yakin bahwa Li Ziran sudah sembuh. Anak laki-laki setengah abadi, setengah hantu. Meskipun dia bersembunyi pada saat itu, dianggap sebagai hati nurani. Dia tidak hanya ingin menyelamatkan tubuhnya sendiri, dia juga menyelamatkan Li Ziran. Hitung apa yang aku berutang padamu. Ada kesempatan untuk membayar di masa depan. Kata Ye Junlin sambil tersenyum. Aku sudah hampir mengerti. Aku akan pergi dulu. Ye Junlin pergi setelah melihat Li Ziran beberapa kali lagi. He Qingsui mulai memberitahu ketiganya tentang situasi Ye Junlin di Pulau Jingang. Apa yang tidak diharapkan Ye Junlin adalah bahwa He Qingsui memberitahu Li Ziran dan yang lainnya tentang laboratorium para dewa dan batu matahari. Hentikan lab para dewa. Kita tidak boleh membiarkan mereka mendapatkan batu matahari. Mata Li Ziran bersinar dengan cahaya. Ini memperkuat tekadnya untuk membalas dendam. Dia ingin mewarisi wasiat Ye Junlin dan menyelesaikan misinya yang belum selesai. Bagaimanapun, dia memiliki kemampuan ini sekarang. Namun, ide Li Ziran sedikit lebih berani. Misalnya, Ye Junlin harus mencari tahu kekuatan musuh terlebih dahulu, menyusupnya sedikit demi sedikit, dan menyelesaikannya sedikit demi sedikit. Tapi Li Ziran punya ide gila di benaknya. Dia akan menghancurkan laboratorium dewa secara langsung. Dari pertempuran dengan 10 kekuatan besar penghancur, dia telah memperkirakan kekuatannya sendiri. Dan dia memiliki kepercayaan diri untuk menghancurkan laboratorium para dewa. Tapi sebelum pergi, dia harus membuat persiapan yang memadai. Untuk meningkatkan kekuatannya secara ekstrim, yang terbaik adalah mengembangkan semua potensinya. Aku benar-benar iri padamu. Memiliki suami yang begitu baik. He Qingsui memandang Li Ziran dengan iri. Setelah mengucapkan selamat tinggal pada He Qingsui, ketiga Li Ziran pergi ke tempat Ye Junlin pernah bertarung melawan berbagai tuan. Ye Junlin memandang Li Ziran dari kejauhan. Dia akan sangat sibuk selanjutnya, dan diperkirakan dia tidak akan melihat Li Ziran untuk waktu yang lama. Ingin melihat lebih banyak. Adapun Junjun, Ye Junlin mungkin tidak akan bisa melihatnya sebelum dia menyelesaikan pekerjaannya. Tapi selama tidak ada bahaya di pihak Junjun, dia bisa tenang. Laboratorium dewa tercela. Penduduk Kepulauan Timur yang tercela. Li Ziran berteriak dengan marah. Ye Junlin terus menatapnya. Siapa? Pada saat ini, Li Ziran tiba-tiba berteriak keras. Ye Junlin ditemukan. Bab 2014, menemukan penyamaran Ye Junlin. Apa-apaan ini? Ye Junlin terkejut. Bisakah ini ditemukan? Berapa tingkat Li Ziran sekarang? Dia disembunyikan seperti ini. Bagaimana dia bisa mengetahuinya? Apakah kekuatan Li Ziran seperti ini? Alasan utamanya adalah tubuh Li Ziran kini telah mencapai kondisi yang sangat menakutkan. Ini beberapa level lebih kuat dari Destroyer. Dia sangat perseptif. Dia bisa merasakan segala sesuatu di sekitarnya. Bahkan jika nyamuk bergerak 1000 meter, dia bisa mendeteksinya selama dia memikirkannya. Itu sebabnya Ye Junlin diekspos. Boom. Begitu dia selesai berbicara, Li Ziran berubah menjadi kilatan petir dan mengejarnya. Ye Junlin segera melarikan diri. Tapi kemudian dia terkejut menemukan bahwa dia tidak bisa menyingkirkan Li Ziran sama sekali. Dia mengikuti dengan cermat. Ye Junlin tahu bahwa jika dia bertarung atau bertemu, dia pasti akan ketahuan. Siapa yang tahu jika Richard telah mengatur sesuatu di sekitar Li Ziran? Jika dia mengekspos dirinya sendiri, itu akan menjadi buruk. Boom. Ye Junlin melemparkan pukulan yang mengerikan, mencoba menghentikan Li Ziran. Hanya saja ketika pukulan ini mengenai Li Ziran, kekuatan mengerikannya terungkap dan berubah menjadi dinding yang tidak terlihat, menghalangi pukulan Ye Junlin. Melihat pukulan ini seperti banteng lumpur ke laut, Ye Junlin terkejut. Dia telah bertarung melawan Li Ziran yang marah sebelumnya, dan dia memang menakutkan. Tapi itu semua kekerasan. Tapi sekarang, dia bisa dengan terampil menggunakan kekuatannya, mengaktifkan kecepatan, bertahan, dan menyerang. Ini terlalu menakutkan.
Sekarang ini adalah versi yang ditingkatkan dari pewarna plum. Boom. Li Ziran, yang telah selesai bertahan, berubah menjadi kilatan petir dan langsung muncul di depan Ye Junlin. Dia bahkan menyusul Ye Junlin. Kamu tidak bisa melarikan diri. Li Ziran berkata dengan dingin. Klon bayangan. Ye Junlin ingin menipu mata Li Ziran untuk melarikan diri. Saya tidak menunggu Li Ziran untuk melihat dengan jelas. Dia segera melakukan keterampilan uniknya, klon hantu. Lusinan klon langsung dibedakan. Padahal, itu cepat, menipu otak dan menipu mata. Lari. Ye Junlin tersenyum dan segera melarikan diri. Detik berikutnya, wajahnya berubah liar. Li Ziran mengabaikan semua klon dan langsung meraih tubuh aslinya. Itu berarti Li Zian memiliki penglihatan yang buruk dan otak yang bahkan lebih buruk. Klon hantu tidak bisa menipu dia sama sekali. Jadi dia bisa langsung mengunci tubuh asli Ye Junlin dari antara banyak klon Ye Junlin. Brengsek. Ye Junlin berseru lagi. Ini terlalu menakutkan, bukan? Untuk pertama kalinya, klon hantunya rusak. Ternyata istrinya sendiri. Tanpa menunggu Ye Junlin berpikir, Li Ziran mengejarnya lagi. Aku. Ye Junlin benar-benar terdiam. Jika terus seperti ini, itu harus diungkap. Li Ziran berubah menjadi kilatan petir dan bergegas di depan Ye Junlin lagi. Kamu tidak ingin pergi. Ye Junlin sakit kepala. Bagaimana bisa terus seperti ini? Tidak hanya itu, Wen Lei juga segera menyusul. Bukan. Ye Junlin terkejut lagi. Apakah Wen Lei juga mencapai level ini? Apakah kemajuan ini terlalu cepat? Baru pada saat itulah Ye Junlin menyadari bahwa Wen Lei, meskipun mungkin lebih buruk daripada Li Ziran, sangat dekat. Wen Lei memblokir arah yang dia tinggalkan dari arah lain. Aku merasa kamu punya masalah di rumah He. Siapa kamu? Li Ziran berkata dengan dingin. Wen Lei juga menatap Ye Junlin dengan dingin. Penampilannya seharusnya bukan wajah asli. Sangat mungkin dia telah mengubah wajahnya. Tubuh Li Ziran dan Wen Lei telah mencapai batas. Secara khusus, persepsi bahkan lebih menakutkan. Mereka sudah bisa merasakan ada yang tidak beres dengan wajah Ye Junlin. Masih mengejutkan bahwa itu tidak selaras dengan tubuhnya secara keseluruhan. Ye Junlin berkeringat dingin. Dua bibi, jangan bicarakan itu. Cepat atau lambat Anda akan menemukan rahasia ini. Pada saat ini, Zhou Nanyan juga tiba. Ketiga wanita itu akan mengepung Ye Junlin. Ayo, mari kita lihat wajah aslinya. Bab 2015, orang yang diam-diam membantu Ye Junlin. Ye Junlin sekarang sangat sulit, dan bahkan sakit kepala. Li Ziran dan Wen Lei keduanya luar biasa. Dia bahkan tidak menyingkirkannya. Keduanya bahkan melihat bahwa dia telah mengubah wajahnya. Apa yang dapat dia lakukan? Semakin lama Anda terlibat dengan ketiga gadis itu, semakin mudah untuk mengekspos diri Anda. Paparan ini tidak hanya untuk 3 orang ini. Diam-diam saya tidak tahu berapa banyak orang yang menonton. Begitu mereka bertarung, gerakan besar pasti akan menarik banyak orang. Itu benar-benar tidak berhasil. Aku hanya bisa menggunakan yang itu. Melihat mereka bertiga bergegas, Ye Junlin sudah mengambil keputusan. Boom, boom. Tapi pada saat kritis, beberapa aliran udara datang dari segala arah. Boom ketiga Li Ziran. Ketiga Li Ziran segera mulai memblokir. Pada saat ini, Ye Junlin segera mengeluarkan bayangan debutnya dan menghilang. Kejar. Ketiga Li Ziran hendak mengejar. Hei. Jalan itu ditembak lagi secara rahasia, menghalangi jalan ketiganya. Meski hanya bisa menghentikan Li Ziran bertiga sejenak, bagi Ye Junlin, kali ini sudah cukup. Lagi pula, itu hanya sedikit waktu antara Supermaster. Ketika ketiga Li Ziran menyusul lagi, di mana akan ada jejak Ye Junlin. Ketiganya kesal. Tidak pernah berpikir bahwa ada pembantu dalam kegelapan. Orang yang bahkan tidak saya duga adalah Ye Junlin. Dia tidak pernah berpikir bahwa seseorang akan membantunya secara diam-diam. Siapa ini? Jelas bukan King Long dan mereka. Semua orang dikirim olehnya. Jadi siapa yang baru saja memulai? Siapa yang membantu Anda? Apakah mereka tidak sengaja atau disengaja? Tidak apa-apa jika ceroboh. Jika memang disengaja. Adakah orang lain yang tahu bahwa mereka masih hidup? Ini. Memikirkan hal ini, Ye Junlin berkeringat dingin. Ini terlalu menakutkan. Bahkan jika dia hanya menggunakan setengah dari teknik terlarang, bagaimana orang bisa tahu bahwa dia masih hidup? Ini terlalu menakutkan. Apakah orang ini musuh atau teman? Jika itu teman, tidak apa-apa. Tetapi jika itu musuh, itu merepotkan. Ye Junlin menganalisisnya dengan tenang. Jika itu adalah musuh,
maka berita tentang hidupnya seharusnya sudah terungkap sejak lama. Bukan untuk menyelamatkan diri pada saat seperti itu. Maka bukan musuh. Tapi bukan teman. Tidak tentu. Saat ini, mereka mungkin memiliki tujuan lain. Tetapi bahkan jika mereka bukan teman, setidaknya mereka bukan musuh saat ini. Dengan cara ini, Ye Junlin dapat yakin. Setelah menyingkirkan ketiga liziran, Ye Junlin mencari-cari lagi, tetapi tidak menemukan apapun. Ini membuktikan bahwa lawan merespon dengan cepat dan kuat. Sangat menakutkan untuk bisa campur tangan dalam pertempuran antara dia dan liziran. Sisi lain, ketiga liziran kembali dari Pulau Jingang. Liziran mundur secara langsung, bersiap untuk menggunakan waktu terpendek untuk meningkatkan kekuatannya secara ekstrim, dan kemudian pergi ke negara elang perang untuk membalas Ye Junlin. Hanya saja Wen Lei dan Zhou Nanyan tidak mengetahuinya. War Eagle Country, rumah Richard. Richard menjadwalkan misi. Ada kurang dari 1 tahun tersisa dalam inventaris batu matahari di laboratorium dewa, dan lebih banyak harus dibawa kembali dari Daxia. Kata Richard. Tuan, perusahaan Blackwater akan segera pergi ke Daxia, dan akan bekerja sama dengan 4 putra kaya dan muda Daxia. Gali lebih banyak batu matahari untuk memasok kami. Richard menyentuh dagunya dan berkata, ingat, Anda harus biarkan perusahaan Blackwater membeli area produksi Sunstone melalui boneka-boneka ini di Daxia dengan kecepatan tercepat. Pada saat itu, kami akan menambang secara legal dan wajar. Bahkan jika agensi di Daxia mengetahuinya, tidak ada yang bisa kami lakukan. Seperti yang diharapkan. Ini Tuan Richard. Rencana Blackwater adalah diam-diam menambang batu matahari dan membawanya kembali. Jika kamu membeli semua area produksi, Daxia hanya akan bisa menontonnya. Kerumunan mulai memuji Richard. Richard tampak serius. Cepat dan biarkan perusahaan Blackwater pergi ke Daxia. Dan segalanya akan berubah nanti. Bab 2016. 4 tuan muda di pikiran orang lain. Dimengerti. Kita akan segera mengaturnya. Biarkan perusahaan Blackwater tiba di Daxia besok. Richard merenung. Ada juga masalah liziran. Penghancur tidak boleh mati sia-sia. Yang terpenting sekarang adalah bisa mengukur pertempurannya. Kekuatan. Dia tidak boleh menjadi ancaman bagi kita. Tuan Richard. Apakah Anda takut ingin menggunakan energi murni untuk berurusan dengan liziran? Seseorang bertanya sambil tersenyum. Yang lain segera mengikuti. Tidak hanya itu. Anda juga harus menggunakan orang-orang seperti Li Wenhai dan Zhang Wentao. Semua orang menunjukkan senyum licik seperti rubah. Mereka telah bekerja dengan Richard untuk waktu yang lama, dan mereka dapat menebak pikiran dan gaya Richard dengan sangat baik. Richard takut dia ingin menggunakan orang-orang Daxia ini untuk menghancurkan Daxia. Tentu saja, premisnya adalah mereka dapat diubah menjadi tubuh energi murni. Mendengar ini, Richard hanya tersenyum acuh tak acuh. Itu memang rencananya. Itu sebabnya dia akan mementingkan keluarga Li Zhao. Tahap awal percobaan telah memperkuat fisik dan otak mereka. Tujuannya adalah untuk membuat tingkat keberhasilan lebih baik ketika eksperimen yang sebenarnya dilakukan. Yang terbaik adalah orang-orang ini dapat diubah menjadi tubuh energi murni. Dengan cara ini, Richard dapat menggunakannya untuk menghancurkan Daxia. Eksperimen putaran ketiga akan segera dimulai. Diperkirakan orang-orang ini akan dapat memasuki eksperimen putaran kelima. Saya sangat menantikannya. Bahkan Richard tampak penuh harap. Saudaraku, ketika aku cukup kuat untuk menantang Tian Chefu, aku akan menyelamatkanmu. Richard memikirkan adiknya yang masih di penjara di Daxia, dan sedikit kemarahan muncul di wajahnya. Hari berikutnya, lingkaran Beijing, yaitu lingkaran Beijing mendidih. Karena Blackwater Company akan tiba di Daxia 2 minggu lebih cepat dari jadwal. Kehidupan manusia, bayangan pohon. Blackwater adalah unik di dunia. Industri utama adalah senjata teknologi, yang, jika dibesar-besarkan, berarti memiliki teknologi senjata teknologi terbaik di dunia. Untuk banyak kekuatan regional, dia disembah seperti dewa oleh banyak orang. Kekayaan yang mereka dapat menyaingi negara, teknologi terdepan di dunia, dan warisan mendalam selama ratusan tahun. Apakah itu era sebelumnya, atau era saat ini ketika kekuatan super seniman bela diri keluar? Perusahaan Blackwater adalah penguasa super. Bahkan di era seniman bela diri ini, status mereka bahkan lebih menakutkan. Senjata super teknologi hitam mereka hanya bisa berguna di era ini. Oleh karena itu, tidak peduli negara mana keluarga konsorsium di dunia tidak ingin bekerja sama dengan perusahaan Blackwater. Jika mereka dapat memiliki hubungan dengan perusahaan Blackwater, itu akan terhormat. Jika ada kerjasama besar,
Itu benar-benar asap hijau di kuburan leluhur. Di Daxia, ada 4 putra hebat di benak sebagian besar netizen. Mereka adalah Fang Shao dari lingkaran Beijing, dan kakeknya adalah ketua kamar dagang Beijing. Wang Shao dari lingkaran Beijing, bisnis keluarga mereka terutama real estate, di seluruh Daxia. Qin Shao dari lingkaran Haicheng adalah pemilik 3 dari 6 klub lari super utama di Daxia. Keluarganya misterius. Dia adalah konsorsium terkemuka di Daxia, dan dijuluki Kaisar Laut oleh netizen. Dan Chen Shao dari lingkaran Yangcheng, latar belakang keluarganya misterius. Hampir semua perusahaan yang berhubungan dengan makanan laut di daerah pesisir terkait dengan keluarganya. Dan dia adalah penguasa maritim yang serius. Ada alasan mengapa keempat orang ini dikenal oleh netizen dan menduduki peringkat 4 besar putra Daxia. Bahkan, dalam istilah awam, mereka adalah 4 anak yang hilang. 4 orang kaya dan muda bergantung pada keluarga mereka, dan mereka sangat arogan dan boros di luar. Misalnya, Wang Shao terkenal dengan pergaulan bebasnya. Pacarnya berubah satu per satu, dan mereka semua adalah selebritas internet. Hal yang sama berlaku untuk Chen Shao, yang memberi penghargaan kepada pembawa berita wanita dan menghamburkan jutaan dan puluhan juta setiap menit. Fang Shao telah berada di klub malam sepanjang tahun, dan tembakannya jutaan. Bahkan orang tua mereka tahu bahwa mereka adalah anak yang hilang, dan itulah satu-satunya cara mereka bisa melakukannya selama sisa hidup mereka. Tetapi tidak ada yang menyangka bahwa keempat tuan muda ini benar-benar terlibat dengan perusahaan Blackwater. Anda harus tahu bahwa perusahaan Blackwater tidak pernah bekerja sama dengan siapapun di Daxia. Bab 2017, Bayangan Terbesar. Begitu berita bahwa Blackwater Company datang ke Daxia untuk mencari kerja sama keluar, lingkaran di berbagai area Daxia mendidih. Konsorsium tersembunyi dari keluarga kaya besar semuanya ingin bekerja sama dengan perusahaan Blackwater. Bahkan jika hubungan itu menanjak, tidak ada yang akan mengira bahwa 4 anak hilang yang bereputasi buruk di lingkaran itu benar-benar akan bekerja sama dengan perusahaan Blackwater. Ini membuat lingkaran kelas atas Daxia mendidih. Kenapa mereka? Dalam hal kekuatan latar belakang, keluarga dari 4 tuan muda ini hanya dapat dianggap menengah. Tetapi di sisi baiknya, mereka relatif terkenal. Dalam hal keterampilan dan kemampuan, keempat tuan muda ini diakui sebagai yang terburuk di lingkaran. Setiap hari, saya hanya bisa menjadi pembawa berita wanita gelembung, memamerkan kekayaan mereka. Tetapi perusahaan Blackwater bekerja sama dengan mereka. Segera, CEO perusahaan Blackwater akan datang ke Daxia secara langsung, dan keempat orang inilah yang akan menerimanya. Semua orang hanya bisa menonton, iri dan benci. Kali ini, keluarga di belakang 4 tuan muda bangga. Hanya karena 4 tuan muda terkenal karena perilaku mereka, ayah dari 4 tuan muda telah menjadi kontroversi di kalangan. Saya sering diejek karena 4 tuan muda. Saya bahkan tidak bisa mengangkat kepala saya. Namun, kali ini, 4 talenta utama dapat bekerja sama dengan Blackwater Company, yang setara dengan gelombang comeback. Balikkan semua ulasan mereka. Kerja sama dengan perusahaan air hitam saja sudah cukup untuk membuat keempat tuan muda menulis ke dalam daftar kejayaan keluarga. Untuk sementara waktu, ayah dari 4 tuan muda mengoceh tentang mereka. Berikan keluarga mereka semua hak untuk menyambut perwakilan Blackwater dan berkolaborasi dalam hal ini. Mengapa Blackwater memilih 4 orang ini? Sebenarnya, ini adalah rencana Richard. Menurut Richard, kelayakan rencana ini masih sangat tinggi. Lagi pula, mata dunia sekarang semua tertuju pada senjata super dari pengguna kekuatan prajurit. Sebaliknya, hanya sedikit orang yang memperhatikan kekuasaan dan kekayaan sekuler. Secara khusus, berita tentang batu matahari belum menyebar sama sekali. Ditambah orang usil seperti Ye Junlin meninggal. Tidak ada yang akan peduli tentang ini sama sekali. Tidak akan menyelidikinya sama sekali. Pada saat mereka bereaksi, sudah terlambat. Pada saat itu, area produksi ini sudah berada di tangan Blackwater Company. Semua orang hanya bisa menonton tanpa daya. Mengapa memilih 4 orang ini? Karena mudah dikendalikan. Dibandingkan dengan orang lain, keempat anak kecil memiliki kontrol yang lebih baik, dan mereka tidak akan curiga terhadap mereka. Dengan begitu, rencana mereka lebih mungkin untuk diimplementasikan dengan sukses. Keesokan harinya, perjalanan dari Bandara Internasional Beijing. Puluhan Rolls-Royce sudah menunggu. 4 tuan muda yang dipimpin oleh Wang Shao secara khusus datang untuk menerima perwakilan dari perusahaan Blackwater. Mereka adalah CEO Rex dan pemilik muda Jimson. Jimson dipukuli sampai mati oleh Ye Junlin dan kehilangan semua giginya,
Sekarang Jimson memiliki gigi palsu dan tubuhnya baru saja pulih. Dia berani menyombongkan diri ke Daxia. Bagaimanapun, Ye Junlin sudah mati. Siapa yang berani menyentuhnya? Bukankah itu mencari kematian? Ketika dia memikirkan Ye Junlin, dia merasakan sakit di sekujur tubuhnya. Seluruh orang bergidik. Itu adalah ketakutan yang mendarah daging. Bahkan jika dia tahu bahwa Ye Junlin sudah mati, dia sebenarnya takut ketika dia menginjak tanah Daxia. Seolah-olah Ye Junlin sedang menatapnya di suatu tempat. Jiwanya yang mati tidak akan dihancurkan, dan akan selalu menjaga Daxia. Palsu. Semua orang mati. Apa yang aku takutkan padanya? Jimson memarahi diam-diam. Meskipun dia mengatakan itu, dia membawa banyak orang kuat ke Daxia kali ini. Dia sengaja melamar 4 kekuatan super dari laboratorium dewa untuk melindungi keselamatannya. Terakhir kali aku benar-benar takut dengan Ye Junlin. Bahkan jika Ye Junlin sudah mati, bayangan itu masih ada. Setelah turun dari pesawat, Jimson melihat sekeliling terlebih dahulu. Bahkan dia tidak tahu apa yang dia lihat. Mungkin dia sedang melihat Ye Junlin. Jimson, jangan curiga. Ye Junlin sudah mati. Apa yang kamu takutkan? Rex tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Bab 2018, hidup dalam ketakutan Ye Junlin. Jimson berkata dengan keras kepala. Aku tidak takut. Mengapa aku harus takut? Jangan katakan bahwa Ye Junlin sudah mati. Bahkan jika Ye Junlin tidak mati, aku tidak takut. Terakhir kali aku tidak mati. Siap. Kali ini kau biarkan aku dia datang untuk mencoba. Mari kita lihat bagaimana aku membiarkan dia mati. Rex tersenyum. Jangan takut. Kupikir kau hidup dalam ketakutan Ye Junlin. Paman Rex, kau pasti tahu bahwa saya telah mengirimi Tuan Richard berita tentang Ye Junlin tinggal di Pulau Golden Harbor. Jadi saya juga dianggap telah membunuh Ye Junlin. Jalan. 4 tuan muda di luar telah membawa tim untuk menyambutnya. Selamat datang di Tuan Rex. Selamat datang di Tuan Jimson. Sao Wang dan Sao Qin menyapa mereka begitu mereka melihat beberapa orang. Kembali dan bicara, kata Rex. Segera, tim berangkat. Bawa Rex dan Jimson DKK ke hotel Anda. Ini adalah yang paling mewah dari hotel kelas atas yang dimiliki oleh keluarga Wang Shao. Itu tidak terbuka untuk umum selama beberapa hari, dan secara khusus digunakan untuk menerima perusahaan Blackwater. Begitu perwakilan perusahaan Blackwater datang, banyak orang memperhatikan. Mereka sangat iri pada 4 tuan muda. Mereka juga ingin menjadi tuan rumah Blackwater. Setelah menginap di hotel, Rex segera mengumpulkan semua orang dan mulai mendiskusikan berbagai hal. Perintah Richard kepadanya adalah bahwa semakin cepat semakin baik. Tidak bisa membuat orang bereaksi. Selanjutnya, grup Heigong akan bekerja sama dengan Anda. Semua dukungan teknis kami. Tetapi bahan baku, termasuk basis produksi, harus diselesaikan sendiri. Rencananya semua dijelaskan. Anda bisa melihatnya sendiri. Wang Shao dan 4 tuan muda menerima rencana satu demi satu. Meskipun mereka mungkin tidak memahaminya sendiri, keluarga masing-masing telah mengirim ahli untuk mengikuti mereka untuk membantu mereka menyelesaikan kerja sama mereka. Jadi terserah mereka untuk melihat skema kontrak. Setelah menghabiskan sedikit waktu, asisten dari 4 pemimpin muda utama semua membaca rencana itu dan mengangguk, mengatakan bahwa tidak ada masalah. Terlebih lagi, manfaat dan kondisi grup Blackwater benar-benar tidak terduga. Grup Blackwater pada dasarnya menghasilkan sedikit uang. Tetapi asisten ini adalah master, dan mereka tahu bahwa masih ada syarat. Tapi kami punya syarat tambahan. Anda benar meminta Anda untuk membangun area produksi dasar ini, tetapi semuanya harus dari Blackwater Company. Kami bisa datang dengan dana sebelumnya, kata Rex dengan syarat. Artinya sangat sederhana. Mereka memiliki dukungan teknis, dan basis produksi ini harus menjadi perusahaan Blackwater. Mendengar ini, 4 tuan muda dan rombongannya tersenyum. Betul sekali. Jika Blackwater Company hanya menghasilkan keuntungan, itu akan membuat semua orang berpikir bahwa mereka memiliki masalah dan konspirasi. Sekarang kita membutuhkan asal sumber energi baru ini, yang sejalan dengannya. Namun, untuk 4 tuan muda dan keluarga mereka, ini hanya sepele. Mereka hanya ingin bekerja sama dengan Blackwater Company. Soal untung atau tidak apa-apa, meski rugi. Yang utama adalah bisa memanjat pohon besar perusahaan Blackwater. Apapun akan dilakukan. Terlebih lagi, dia masih bisa menghasilkan banyak uang dan meningkatkan kekuatan keluarganya. Mengapa tidak melakukannya? Jangan khawatir, Tuan Rex. Saya sudah menyapa area produksi energi yang dibutuhkan perusahaan Blackwater.
Beri saya 1 hari. Saya akan membeli semua area dan mentransfernya atas nama perusahaan Blackwater. Wang Shao berkata. Tuan Muda Qin segera menggema. Ya, hal-hal lain mungkin sulit bagi kita. Tetapi yang ini terlalu sederhana. Ini pasti akan selesai dalam 1 hari. Sekarang keluarga di belakang 4 tuan muda sepenuhnya mendukung. Dan dana dapat diperoleh dimobilisasi sesuka hati. Membeli beberapa asal adalah hal yang mudah. Beberapa asal-usul ini adalah yang diukur oleh lab dewa memiliki batu matahari. Bab 2019. Ye Junlin telah berubah. Beli saja beberapa asal ini dan letakkan nama di kepala perusahaan Blackwater. Maka itu akan selalu menjadi milik Blackwater. Bahkan Tian's Mansion tidak bisa berbuat apa-apa, dan tidak ada alasan untuk beroperasi. Kecuali jika penambangan energi di tempat ini selesai. Bahkan jika diketahui bahwa itu adalah batu matahari nanti, tidak mungkin. Baiklah, aku suka berurusan dengan orang-orang yang efisien. Rex tersenyum. Jimson juga berkata sambil tersenyum. Ini akan memungkinkan lebih banyak kerjasama di masa depan. Mendengar ini, 4 tuan muda menjadi semakin bersemangat. Mereka harus bekerja keras untuk menjadi juru bicara perusahaan air hitam di Daxia, dan bahkan juru bicara seluruh benua Dongfang. Memikirkan hal ini, mereka berempat penuh energi. Jangan khawatir, masalah ini harus diselesaikan. 4 tuan muda segera pergi untuk melakukannya. Mereka juga ingin segera menandatangani kontrak dan benar-benar bekerja sama dengan Blackwater. Pada saat itu, status mereka dalam keluarga dan lingkaran juga akan sangat meningkat. Tunjukkan pada orang-orang yang memandang rendah mereka dan menertawakan mereka. Mereka sudah ada di daftar Blackwater. Masalah bahwa perusahaan Blackwater ingin bekerja sama dengan 4 tuan muda adalah keributan di Daxia. Ye Junlin juga tahu tentu saja. Suzaku, raja dari 5 perang besar, dikirim olehnya untuk mengumpulkan berbagai bahan intelijen. Sekarang, Suzaku telah memberi Ye Junlin contoh kontrak yang akan ditandatangani oleh perusahaan Heishui dan 4 tuan muda hebat. Bos, 4 tuan muda telah membeli 6 keping batu asal Sun dalam semalam. Jika tidak ada yang lain, 6 keping asal akan diserahkan ke perusahaan air hitam besok. Kata Suzaku. Ye Junlin mengangguk. Ye Junlin melihat informasi itu dan tersenyum dan berkata, kebetulan 6 keping ini milik keluarga Wen Lei. Ya, itu benar. Keluarga Wen memiliki banyak laboratorium, dan mereka menyimpan banyak bidang uji. Itu kebetulan ke-6 keping ini milik mereka. Namun, yang aneh adalah keluarga Wen tidak menemukan keberadaan batu matahari. Jika tidak, orang lain di 6 asal ini tidak akan memikirkannya. Kata Suzaku. Ye Junlin menghela nafas. Ini adalah laboratorium para dewa. Mungkin batu matahari tidak berbeda dari batu biasa dengan yang lain. Tetapi setelah dikembangkan, itu adalah sumber energi terbesar. Ini menunjukkan kekuatan laboratorium para dewa. Bos, saya membuat anggaran. Jika kita bergerak lebih awal, kita akan memotong keramaian di depan mereka. Beli 6 area produksi terlebih dahulu. Dan dibandingkan dengan 4 tuan muda, keluarga Wen pasti akan lebih bersedia menjualnya kepada kita. Suzaku tampak khawatir. Ye Junlin bertanya sambil tersenyum. Berapa biaya untuk membeli semua 6 asal? Suzaku menjawab. Ke-4 tuan muda telah menyiapkan total 100 miliar. Harga ini harus dimenangkan sepenuhnya. Menghabiskan uang yang tidak adil ini. Apa? 100 miliar. Apa salahnya melakukan sesuatu? Kata Ye Junlin. Suzaku dan beberapa orang tampak terkejut. Apakah bos mengatakan kita tidak akan menghentikannya? Biarkan 4 jenderal utama membeli 6 area produksi ini ke perusahaan Heishui. Yang lain juga tampak cemas. Jika itu benar-benar menjadi perusahaan Blackwater, maka yang lain tidak akan ada hubungannya. Hanya bisa menonton. Bagaimanapun, reputasi negara besar harus diperhitungkan. Secara khusus, Daxia sangat mementingkannya. Sulit untuk menghentikannya saat itu. Ye Junlin memandang beberapa orang dan bertanya dengan heran, mengapa menghentikannya? Hah? Ini membuat semua orang semakin bingung. Menurut Ye Junlin yang mereka tahu, itu adalah hal yang paling tidak menyenangkan untuk dilihat. Setelah ditemui, itu pasti akan dihentikan. Tapi kali ini dia tidak menghentikannya. Kenapa ini? Ini tidak normal. Mungkinkah temperamen Ye Junlin telah berubah? Mustahil. Beberapa orang juga ingin membujuk Ye Junlin. Bos, begitu area produksi ini jatuh ke tangan perusahaan air hitam, itu akan menjadi ancaman bagi Daxia. Pada saat ini, Suzaku sepertinya memikirkan sesuatu, dan dia tersenyum. Aku mengerti apa maksud bos. Hah? Apa maksud bos?
Suster Suzaku, tolong beritahu aku. Semua orang menoleh. Bab 2020, hanya perampokan di tengah jalan. Suzaku melirik Ye Junlin dan berkata sambil tersenyum. Saya khawatir itulah yang dimaksud bos. Jangan hentikan mereka untuk mendapatkan 6 bidang tanah ini dan berikan semuanya. Tapi bagaimana ini bisa berhasil? Bukankah kita melepaskan barang-barang Daxia? Ambillah. Semua orang mulai berteriak. Sangat tidak setuju dengan ini. Tenang dulu. Dengarkan aku. Jika kita berhenti sekarang, ada kemungkinan besar kita dapat mencegah kesuksesan. Tetapi jika kita tidak membicarakannya, itu mungkin membuat perusahaan Blackwater dan laboratorium para dewa marah, dan tidak terduga. Hal buruk akan terjadi. Dikatakan bahwa meskipun kita tahu batu matahari, seperti apa batu matahari yang sebenarnya, apakah ada yang melihatnya? Tanya Suzaku. Semua menggelengkan kepala. Bahkan Ye Junlin tidak tahu seperti apa batu matahari itu. Diperkirakan saat ini, di dunia, kecuali laboratorium para dewa, tidak ada yang tahu seperti apa batu matahari itu. Jadi bahkan jika kita menghentikannya kali ini, Lab of the Gods akan datang untuk mencurinya. Lagi pula, hanya orang yang tahu seperti apa benda ini, dan orang-orang tahu cara menambangnya. Tidak ada gunanya memberikannya kepada orang lain. Yang lain mengangguk. Itu tidak. Pertambangan juga merupakan kegiatan teknis. Mungkin hanya teknologi orang lain yang bisa mencapainya. Jadi, apa ide bosnya? Semua orang menatap Suzaku dengan penuh harap. Batu matahari bukan lagi rahasia, jadi cepat atau lambat akan ditambang. Lebih baik membiarkan perusahaan air hitam menambang semuanya. Suzaku sudah menunjukkan senyum seperti rubah ketika dia mengatakan ini. Lalu, bukankah perusahaan Blackwater mengangkut semua batu matahari kembali ke negara Lang Perang? Kalau begitu sangat sederhana, kita akan mengambil semuanya setengah jalan. Jangan pernah berpikir untuk meninggalkan Sunstone dari tanah Daxia. Kata Suzaku sambil tersenyum. Ye Junlin, yang berada di samping, mengoreksi dan berkata, apa yang harus diambil? Apakah boleh mengambilnya? Benda Daxiaku, aku ingin mengambilnya dan mengambilnya. Puff. Semua orang hampir tertawa terbahak-bahak. Jadi ini rencana Ye Junlin. Betapa indahnya. Saya mengizinkan Anda untuk membeli tanah, dan saya mengizinkan Anda untuk menambang. Tapi jangan pernah berpikir untuk mengambil setengah dari batu matahari dari Daxia. Dalam analisis terakhir, yang diinginkan Lab Dewa bukanlah 6 bidang tanah, tetapi batu matahari. Sebenarnya, berhenti datang dan pergi sama saja dengan menghentikan batu matahari. Ye Junlin tidak perlu melakukan hal lain. Selama mereka menambang batu matahari, dia semua akan merampok. Apakah tujuan sudah tercapai? Semua orang segera mengerti alasan mengapa Ye Junlin tetap tidak bergerak. Itulah yang terjadi. Tapi bukankah ini agak buruk? Bagaimanapun, itu legal dan masuk akal. Kata semua orang. Ye Junlin mencibir dan berkata, menurut ini, aku masih orang mati. Dorong saja orang mati. Hahaha, bos luar biasa. Semua orang tercengang. Oke, jangan lakukan apa-apa sekarang. Diam-diam tunggu mereka menambang batu matahari, dan kita akan pergi dan merampok. Ye Junlin mengatur. Namun, tidak mudah bagi mereka untuk membeli 6 bidang tanah ini. Suzaku, buat mereka lebih sulit. Sisi lain, Richard takut membuat kesalahan, jadi dia menelepon Rex 7 atau 8 kali berturut-turut. Semua orang tidur hampir sepanjang malam. Mereka semua dengan gugup menunggu hasil dari 4 tuan muda. Jika berhasil, mereka akan menerima pasokan Sunstone selama 100 tahun. Pada siang hari berikutnya, 4 tuan muda membawa berita. Klaim bahwa hak untuk menggunakan 6 tanah dapat dimenangkan. Tapi ada batas waktunya. Tidak selamanya, hanya 5 tahun penggunaan hak penambangan. Dan harganya berlipat ganda, langsung menjadi 200 miliar. Selama Anda berjanji untuk memenuhi 2 kondisi ini, Anda berhak menggunakan. Bahkan jika 4 tuan muda memiliki latar belakang keluarga yang dalam, masih sulit bagi setiap keluarga untuk menjadi 50 miliar. Sebenarnya, inilah yang diganggu Ye Junlin. Bisakah Tuan Rex setuju? Bersambung.